Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat. Tak lama setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Prabowo mengumumkan susunan kabinet baru dan melantik kabinet baru yang dinamai Kabinet Merah Putih ini di Istana Negara. Komposisi kabinet yang lebih besar dan lebih beragam, katanya demi menghadapi berbagai tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Nah, susunan kabinet baru ini mencerminkan kombinasi antara tokoh-tokoh yang berpengalaman yang dulu ikut dalam kabinet Presiden Jokowi dan wajah-wajah baru. Nama-nama menteri, wakil menteri, para kepala badan juga utusan khusus yang diumumkan jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang. Dan karena kabinet yang begitu banyak ini langsung menjadi sorotan publik dan media. Kehadiran para anggota kabinet baru itu ya seperti biasa lah yang membuat wartawan langsung memburu mereka dengan pertanyaan-pertanyaan klasik yang selalu diajukan kepada para menteri atau pejabat baru. Nah, apa saja pertanyaan klasik dan klise yang hampir selalu muncul setelah pengumuman atau pelantikan pejabat baru seperti Kabinet Merah Putih itu? Bagaimana juga sebaiknya para pejabat baru yang baru saja memegang jabatannya itu sebaiknya menjawab pertanyaan secara efektif dan efisien supaya ya jangan terlihat sebagai pejabat yang tidak menguasai masalah, tidak mampu berkomunikasi publik yang baik, juga tidak mampu menghadapi media. Kita bahas setelah ini. Adalah sesuatu yang wajar apabila wartawan mengejar para pejabat baru seperti Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik. Ya, karena pada dasarnya kan wartawan mewakili keingintahuan publik tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh para pejabat baru. Nah, salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh wartawan kepada hampir semua pejabat baru termasuk menteri baru, wakil menteri baru, atau utusan khusus baru nanti adalah apa target 100 hari pertama. Nah, ini selalu diajukan wartawan ya dalam kesempatan doorstop atau pertanyaan cegatan kepada setiap pejabat yang baru diumumkan. Nah, pertanyaan ini selalu muncul karena media ya kita tahu sebagai perwakilan masyarakat yang ingin tahu langkah-langkah cepat yang akan diambil oleh para pejabat baru atau menteri baru. Untuk media pada umumnya 100 hari pertama itu dianggap sebagai momen kritis untuk melihat arah kebijakan awal dan komitmen seorang pejabat terhadap janjinya. Tetapi sebenarnya pertanyaan ini terlalu menyederhanakan kompleksitas pekerjaan seorang menteri. Apalagi menteri baru yang mengurus banyak persoalan atau tugas dan kewajiban. Pertanyaan klasik yang kedua yang sering muncul adalah apa prioritas utama Anda dalam jabatan yang baru ini? Pertanyaan ini diajukan karena wartawan ingin tahu fokus kebijakan menteri baru. Apakah mereka akan memperbaiki masalah lama atau menciptakan inisiatif baru atau sekedar melanjutkan kebijakan dari pejabat sebelumnya. Hal ini penting bagi masyarakat untuk mengetahui apa yang akan menjadi sorotan utama pemerintahan baru di masa depan. Pertanyaan favorit ketiga adalah apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat ini? Ini adalah sebuah pertanyaan yang produktif ya, artinya tidak negatif tapi juga tidak positif. Ini pertanyaan tentang tantangan terbesar ini biasanya diajukan oleh wartawan-wartawan yang belum terlalu mengenal menteri baru atau pejabat baru dan tugas atau wewenang yang akan diembannya.
Jadi daripada salah menanyakan, maka wartawan menanyakan pertanyaan yang sifatnya umum, pertanyaan yang produktif. Pertanyaan ini untuk memberi kesempatan kepada menteri yang baru untuk menjelaskan tantangan yang mungkin dihadapi dalam waktu dekat dan bagaimana mereka akan mengatasinya atau mencari solusinya dengan kebijakan-kebijakan baru. Kemudian pertanyaan keempat yang tak kalah sering diajukan oleh wartawan adalah bagaimana Anda akan menghadapi kritik yang akan muncul di masa depan setelah Anda menjabat. Nah, pertanyaan ini ya tujuannya karena wartawan ingin melihat kesiapan menteri dalam menghadapi tekanan, terutama kritik dari masyarakat atau kelompok-kelompok oposisi atau mereka yang tidak terlalu menyukai si pejabat tersebut. Pertanyaan ini untuk menguji bagaimana pejabat baru atau menteri baru akan merespons masukan yang bisa jadi tidak selalu positif. Nah, yang terakhir atau pertanyaan klasik yang kelima adalah apa pesan Anda untuk masyarakat? Ya, ini pertanyaan umum sebetulnya. Tapi kalau tidak terbiasa menghadapi pertanyaan ini, pejabat bisa bingung. Nah, pertanyaan ini biasanya diajukan untuk mengetahui harapan atau pesan yang ingin disampaikan oleh seorang menteri baru, pejabat baru kepada publik. Ini juga untuk memberi kesempatan bagi menteri tersebut memperkuat hubungan dengan masyarakat. Ya, tidak semua pejabat baru itu mampu membangun hubungan yang erat. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu meskipun terdengar sederhana dan klise, sebenarnya akan memberikan wawasan tentang bagaimana para menteri memosisikan diri mereka di hadapan publik. Wartawan bertanya dengan pertanyaan seperti itu untuk memahami pandangan awal para menteri dan pejabat baru serta memberikan gambaran kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang akan diambil oleh si pejabat baru itu. Nah, ini yang menarik. Bagaimana sebaiknya para menteri baru, wakil menteri baru, atau utusan khusus yang baru nanti menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, karena ya itu, tidak semua pejabat baru itu terbiasa menghadapi wartawan. Apalagi kalau selama ini pejabat tersebut biasanya ada di balik layar. Berhadapan dengan wartawan, apalagi ada kamera yang menyorot, itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Bisa grogi, pejabatnya bisa grogi dan blank begitulah ya, tidak tahu harus menjawab seperti apa. Dan salah-salah jawab malah ya bisa menjadi bulan-bulanan warganet +62 di media sosial. Nah, saya punya saran ya, salah satu pendekatan yang efektif untuk menjawab pertanyaan yang sederhana tapi klasik itu ya adalah menggunakan apa yang disebut metode ABC. Ya, ABC singkatan dari acknowledge, jadi mengakui, kemudian bridge atau jembatan, dan C-nya itu communicate, jadi menyampaikan pesan yang ingin ditonjolkan lah gitu ya. Teknik ini adalah sebuah teknik jawaban standar untuk pertanyaan yang terstruktur dan meyakinkan. Khususnya untuk mengatasi atau menjawab pertanyaan yang bisa memancing pertanyaan serangan lebih lanjut dari wartawan. Mari kita bahas bagaimana metode ini bisa diterapkan pada setiap pertanyaan. Kita ambil contoh pertanyaan pertama misalnya tentang apa target 100 hari pertama Anda. Nah, pejabat yang mendapatkan pertanyaan seperti ini bisa menjawab dengan metode ABC, hanya tadi acknowledge ya, mengakui. Jadi contohnya begini, pertanyaan tentang target 100 hari pertama itu kan memang sering muncul karena masyarakat tentu ingin melihat hasil yang dicapai. Nah, setelah mengakui bahwa ini satu pertanyaan yang memang wajar ya, sering muncul karena masyarakat ingin tahu target yang dicapai, lalu buatlah bridging atau jembatan antara penjelasan awal dan penjelasan berikutnya. Contohnya, namun dalam bidang ini beberapa perubahan memerlukan waktu lebih dari sekedar 100 hari. Kami, maksudnya pejabat tersebut, tidak ingin fokus pada hasil cepat, tapi juga
ingin menciptakan dampak yang berkelanjutan. Jadi yang pertama tadi A-nya tadi mengakui bahwa ini pertanyaan ini sesuatu yang wajar gitu ya. Tapi kemudian ada bridging-nya. Mungkin bisa diganti dengan kata yang lebih banyak, hanya namun gitu saja. Lah, kemudian C-nya yang paling penting adalah jawaban yang menjelaskan hal-hal yang paling penting atau key message apa saja yang harus disampaikan. Salah satu contohnya misalnya, dalam 100 hari pertama kami akan memulai dengan langkah-langkah konsolidasi internal dan evaluasi kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga kedepannya kami bisa meluncurkan program yang efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ya, kenapa pertanyaan dengan metode ABC ini di bagian C-nya itu disampaikan dengan secara umum, tidak langsung menyampaikan apa saja programnya, ya karena tidak semua kementerian itu langsung punya 100 hari ingin mencapai target tertentu apa, gitu ya. Tidak mudah membuat program yang bisa dicapai dalam waktu 100 hari. Nah, oleh sebab itu langkah lebih baik kalau ya kita kedepankan bahwa seorang pejabat baru atau menteri baru yang pertama adalah mendengarkan, mengidentifikasi apa kebutuhan masyarakat, ya, dan kemudian baru nanti akan dijawab atau dibuatkan programnya setelah 100 hari. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua tentang apa prioritas utama Anda dalam jabatan ini. Nah, metode ABC bisa diterapkan dengan cara seperti ini. Acknowledge yang pertama adalah, jadi jawab saja dengan misalnya kalimat, tentu saja prioritas utama kami adalah sesuatu atau hal yang harus jelas bagi publik dan pemerintah. Lalu B di bagian bridge-nya adalah, contohnya ini, namun prioritas harus disesuaikan dengan dinamika yang ada di lapangan dan kondisi yang terkini, sehingga kita bisa merespons dengan lebih cepat. Kemudian dilanjutkan dengan bagian C atau communicate, ya, dengan kalimat misalnya, saat ini kami memprioritaskan misalnya bidang utama ya, misalnya tentang makan bergizi gratis atau pemberantasan judi online gitu ya. Jadi kami memprioritaskan bidang utama pemberantasan judi online, tetapi kami juga akan memperhatikan isu-isu atau sektor lain yang memerlukan penanganan mendesak. Nah, jadi ABC-nya cukup jelas ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ketiga, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat ini? Nah, untuk pertanyaan ini, metode ABC yang relevan seperti ini. Contohnya, acknowledge-nya adalah, tantangan tentu ada, apalagi di masa transisi seperti sekarang ini. Kemudian bridge-nya, namun setiap tantangan merupakan peluang untuk menemukan solusi yang inovatif. Kami siap menghadapinya dengan berbagai langkah yang tepat. Nah, lalu akhiri jawaban dengan mengkomunikasikan pesan yang utama. Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah, nah, saya sebutkan tantangan utamanya apa, misalnya tentang judi online misalnya. Kami akan segera membentuk tim khusus atau kami akan melakukan hal-hal ini misalnya untuk memastikan tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap. Nah, cukup jelas ya, moga-moga. Kemudian untuk pertanyaan keempat tentang bagaimana Anda akan menghadapi kritik yang mungkin muncul. Nah, dengan metode ABC, pejabat yang ditanya dengan pertanyaan itu bisa menjawab dengan contoh misalnya, pertama mengakui bahwa kritik adalah hal yang wajar dan bagian dari demokrasi. Saya menghargai setiap masukan. Namun, nah ini sebagai jembatannya, kami juga harus memastikan bahwa kritik tersebut merupakan bahan ya refleksi untuk memperbaiki kebijakan yang
dirasakan belum sempurna atau belum optimal. Kemudian dilanjutkan dengan C, communicate-nya atau hal yang penting untuk disampaikan. Contohnya dengan kalimat seperti ini. Kami akan membuka ruang dialog dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap kritik yang muncul akan kami respons secara transparan dan profesional. Ya, gampang kan? Oke, terakhir pertanyaan kelima. Kalau ada pertanyaan apa pesan Anda kepada masyarakat, maka jawablah dengan metode ABC. Contohnya seperti ini. Masyarakat adalah inti dari segala kebijakan yang kami buat. Kami selalu mendengar aspirasi mereka karena kami bekerja untuk rakyat, bukan untuk kerabat, saudara, atau teman. Namun, masyarakat juga harus bersabar karena perubahan tidak selalu bisa langsung terlihat. Proses yang baik membutuhkan waktu. Yang penting perlu diketahui bahwa kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia dan kami berharap bisa berjalan bersama dengan semua pihak dalam proses pembangunan ini sampai 5 tahun ke depan. Demikian teman-teman, para penyimak siniar catatan redaksi, 5 pertanyaan klasik favorit para wartawan yang akan selalu diajukan kepada para pejabat baru, menteri baru, wamen baru, dan bagaimana metode ABC bisa membantu mereka menjawab dengan lebih strategis dan efektif. Terima kasih sudah menyimak siniar ini. Tetap bersama kami untuk episode selanjutnya yang akan membahas isu-isu yang lebih menarik. Jangan lupa klik like dan subscribe. Taufik.